Ini kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Al-Mukarram Bapak Ustadz Solihin yang sama-sama kita hormati, Ketua Majelis Dzikir Al-Barkah Bapak Ustadz Robi Sudaryo, Ketua DKM Mushola Al-Barkah Bapak Ustadz Abdul Malik, Bapak Ustadz Imam Tabrani, Ketua Majelis Taklim An-Nisa Ibu Siti Zulaiho, Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ibu Itristada Ita Masito, dan seluruh kepengurusan Majelis Al-Barkah dan An-Nisa, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Majelis Al-Barkah yang selalu memberkahi. Majelis An-Nisa mudah-mudahan menjadi perempuan-perempuan surga. Amin ya Allah. Mari kita doakan mudah-mudahan pengurus Majelis An-Nisa dan pengurus Majelis Al-Barkah, juga pengurus Majelis Al-Ikhlas, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan lahir dan batinnya. Amin. Allah mudahkan semua urusannya, dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Seluruh warga Apel 3 yang menjadi sohibul bait kita pada malam hari ini, apa yang sudah dipersiapkan dari awal sampai akhir, dari mulai makanannya sampai tempatnya, mari kita juga doakan mudah-mudahan semua warga Apel 3 berkah kehidupannya, berkah keluarganya, berkah rumah tangganya, berkah rizkinya, berkah usahanya, berkah keturunannya. Yang tadi diantaranya kita akikahkan adalah mungkin anak termuda di Apel 3, yaitu putra dari Ustadz Alvin, generasi termuda di Apel 3 ini. Mungkin ayahnya generasi tertuanya, ya kakeknya generasi tertua, sedangkan cucunya generasi termuda di Apel 3 ini. Mudah-mudahan mentumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Amin. Para jamaah Majelis Al-Barkah dan An-Nisa yang alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita kumpul bersama, Allah izinkan kita duduk bersama, Allah perkenankan kita baca Quran bersama, mendoakan kedua orang tua kita bersama, duduk bersama. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus bersama-sama. Ini tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah. Karena takdir Allah lah kita bisa duduk di majelis ini. Mari mudah-mudahan kesenangan kita ke majelis, senangnya kita bermajelis, senangnya kita beribadah, senangnya kita masuk membaca sholawat, senangnya kita masuk ke majelis, mudah-mudahan akan mewarisi kepada anak cucu cicit keturunan kita. Amin. Sehingga nanti anak cucu cicit kita anak yang senang majelis. Amin. Amin. Anak cucu kita anak yang senang silaturahmi. Amin. Senang ke mushola. Amin. Senang ngaji. Amin. Senang berjamaah. Amin. Senang bersolawat. Amin. Senang berzikir. Amin. Insya Allah nanti orang tuanya masuk kuburan,
anak cucunya menjadi anak cucu yang menyenangkan dan menyejukkan orang tuanya di kuburan. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Istri kita selamat dunia akhirat. Amin. Suami kita selamat dunia akhirat. Amin. Anak-anak kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Guru-guru kita selamat dunia akhirat. Amin. Orang tua kita selamat dunia akhirat. Amin. Mertua kita selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita dicatat oleh Allah Amin. sebagai keluarga yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tidak panjang lebar saya malam hari ini memberikan kata-kata. Ya tentunya pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Baru sepertinya baru kemarin kita menutup majelis di Apel 2. Ternyata sekarang sudah kita kumpul kembali. Tidak ada lafaz paling indah kecuali kalimat Alhamdulillah. Kenapa? Bu, Pak, Ya. Pak, Ya. Bu, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa sih yang tidak dikasih oleh Allah? Ayo renungkan semua. 4 bulan yang lalu doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami dengan datangnya bulan Rajab. Allah berikan keberkahan, sehat. Alhamdulillah, semuanya berkah. Masuk bulan Sya'ban, ya Allah berkahi kami dengan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sampai akhir Sya'ban kita diberikan keistiqomahan beribadah. Setelah itu doa kita, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allah berikan kita sampai ke bulan Ramadan. Subhanallah, dari malam 1 Ramadan sampai malam 15 sampai malam 30 tuntas kita semuanya melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan. Tuntas ibadahnya, tuntas puasanya, tuntas tarawihnya, tuntas zakat fitrahnya. Di tengah-tengah Ramadan kita mohon lagi kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kalau ada kesempatan berikan saya ya Allah untuk silaturahmi ke kampung, bertemu dengan orang-orang di kampung. Allah kasih kelancaran nyampe di kampung. Subhanallah, begitu nyampe di kampung kayak orang punya segalanya. Allahu Akbar. Seragam hari pertama, seragam hari kedua, seragam hari ketiga. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Subhanallah. Bertemu dengan keluarga mertua, seragamnya beda. Bertemu dengan keluarga, seragamnya beda. Lebaran seragamnya beda lagi. Subhanallah, Allah berikan keberkahan semuanya. Allah subhanallah, sampai akhirnya tanggal 5 Syawal sudah habis semuanya. Kita mohon lagi kepada Allah, balikin lagi ya Allah ke KSP. Kalau nggak balik bisa ngutang sama tetangga ini ya Allah buat bayar bensin. Balik apa tidak? Balik. Balik. Setelah itu alhamdulillah kita sekarang berkumpul. Subhanallah. Mbak, kemarin ya Pak ya Bu, kemarin hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat saya ada di Malaysia. Allahu Akbar. Datang hari Senin, malam Selasa ketemu saudara yang silaturahmi ke rumah. Selasa ketemu saudara, malam Rabu sampai jam 10 malam ketemu. Setelah itu ke pondok. Rabu paginya terbang ke Malaysia. Malam Kamis, malam Jumat, malam Jumat ba'da Jumat terbang lagi ke Indonesia. Setengah 5 nyampe di Soekarno-Hatta. Padahal maghribnya ngisi zikir bersama di Blok E. Pikiran dalam saya secara logika, ini tanggal merah, hari Jumat pasti macet di mana-mana. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau jodoh saya nyampe di Blok E, kalau nggak jodoh berarti nggak. Sahril, asal nggak ketemu truk bablas terbang. Alhamdulillah.
menjelang Isya masuk ke KSB, langsung ke Blok E mimpin zikir bersama. Pulang-pulang masih ada tamu di rumah sampai jam 10. Tadi subuh berangkat lagi ke Tangerang Selatan, Pamulang akad nikah. Seumur-umur ada akad nikah jam 7 pagi. Jam setengah 6 penghulunya udah datang. Allahu Akbar. Ya biasanya akad nikah jam 8, jam 9, ini jam setengah 7 akad nikah. Ya nggak tahu datanya dari jam berapa itu. Selesai itu pulang nyampe sini jam setengah 2 langsung rapat NU sampai asar. Balik lagi ke sini nemuin tamu RT 13, balik lagi ngisi Sirajul Huda sampai mau maghrib. Maka saya barusan minta maaf. Saya kira tidak ada acara, tahu-tahu kata uminya kan udah janji mau Blok E katanya ngisi terakhir, nggak ngisi awal aja. Kalau ngisi terakhir karena saya nggak makan di sini. Ya. Ada makan nih. Hah? Kambing, enggak? Kalau kambing enggak. Ini tadi akikah soalnya ada kambing. Ya, alhamdulillah nyampe ke sini. Ini semua subhanallah. Lalu nikmat mana lagi? Ibu maunya nikmat yang mana lagi, Bu? Pak, nikmat yang mana lagi? Allah kasih semuanya yang kita inginkan. Sekalipun kadang-kadang kita sering banget ngecewain Allah, sering banget kita mengkhianati Allah. Mari, ya. Baik, poin pertama, kenapa kita halal bihalal? Begitu kemarin Idul Fitri, maka Allah berfirman, semua mukmin yang puasa karena Allah, yang sholat malam karena Allah, yang tarawih karena Allah, dosanya diampuni yang telah lewat. Dan begitu Idul Fitri, kayaumin waladathu ummuhu. Nih, maka begitu Idul Fitri persis seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa kepada Allah. Berarti begitu Idul Fitri urusan kita dengan Allah beres. Tapi dengan tetangga belum. Enak aja. Kemarin kan ngomongin tetangga. Nah, ini belum. Inilah gunanya kita halal bihalal. Ada hadisnya halal bihalal Pak Ustaz? Ada. Kalau orang dulu kan nggak ngeyel. Kalau nggak ngeyel itu nggak perlu hadis. Karena sekarang ngeyel, ada hadisnya halal bihalal. Ada. Mangkanat lahu mudlimatan li akhihi. Siapa orang berbuat dolim kepada saudaranya, min irdihi aw syai', baik jiwa atau raganya, dia berbuat dolim kepada saudaranya, falyatahallal, minta halal. Itu namanya halal bihalal. Halal bihalal itu artinya minta halal. Minta falyatahallal. Ayo dalil apa lagi yang mau? Mau dalil apa lagi sekarang? Falyatahallal itu artinya minta halal. Yang istilah kita jadinya halal bihalal, saling menghalalkan. Nggak ada zaman Nabi halal bihalal, tidak ada, tapi perintahnya ada. Apa? Falyatahallal al-yawm, cepat minta halal hari ini. Kenapa? Qabla, sebelum nanti umurmu hilang. Kalau umurmu ini panjangan hadis ini, kalau umurmu sudah habis, kau belum minta halal, maka pilihannya cuma satu di antara dua. Kalau kau punya kebaikan, maka kebaikanmu yang diambil untuk diberikan kepada yang kau dolimi. Kalau ternyata kau tidak punya kebaikan, maka dosanya orang ini, dosanya orang yang kau dolimi akan ditimpakan kepadamu. Ini kalau hadis yang lain namanya manusia bangkrut. Tahu? Ini hadis yang lain. Hadis ada hadis tapi redaksinya beda. Manusia bangkrut. Nabi nanya, atadruna manil muflis? Hei sahabat, tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang dagang tapi nggak balik modal. Salah kata Nabi.
Orang bangkrut itu orang yang ninggalin hutang. Nabi salah. Nih kata Nabi nih, orang bangkrut di akhirat itu orang yang datang kepada Allah dengan ribuan pahala sholat, ribuan pahala zakat, ribuan pahala puasa, hajinya setiap tahun, umrohnya tiap bulan. Ternyata dia sering nyakitin tetangganya, dia sering ngomongin tetangganya, dia sering fitnah tetangganya, dia sering adu domba tetangganya. Akhirnya semua pahalanya diambil sedikit-sedikit, sampai pada akhirnya pahalanya orang ini habis, tetapi yang disakiti masih banyak. Akhirnya apa? Terpaksa dosanya orang yang disakitin ditimpain. Akhirnya orang ini dilempar ke neraka. Saya tarik benang merahnya. Orang ini masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, bukan karena tidak zakat. Orang ini masuk neraka karena sering nyakitin tetangga. Paham? Jelas? Jelas. Masih mau nyakitin tetangga? Ya. Masih mau ngomongin tetangga? Ya. Tuh bibir kalau nggak doer, nggak selesai ngomongin tetangga itu. Masih mau ngomongin tetangga? Ya. Kalau ada temennya ngajak ngomong tetangga, teh sini. Ingat kata Pak Ustadz, percuma ngaji kemana-mana kalau kerjaannya ngomongin tetangga. Jelas apa tidak Pak? Jelas. Nah, kalau Bapak enggak, Bapak mah dikasih rokok selesai. Asal dikasih rokok nggak ngomongin dia mah. Insya Allah. jelas apa tidak Pak? Jelas. Ini gunanya halal bi. Halal. Ayo, ini gunanya halal bi halal. Ada nggak sih dalilnya Pak Ustadz halal bi halal? Ada. Ada lagi kadang-kadang begini nih. Nggak ada perintah Nabi habis Idul Fitri maaf-maafan. Allahu Akbar. Masa maaf-maafan nggak ada perintahnya? Allahu Akbar. Banyak kalau perintah minta maaf, cuman momennya di Idul Fitri kita pakai untuk saling bermaaf. Maafan. Mas Pak Digin, Pak Digin, kok ngantuknya pindah dari Pak Holi ke Pak Digin? Balik lagi. Saya kadang-kadang segini kencengnya ngaji loh, masih bisa ngantuk gitu. Padahal saya bukan, suara saya nggak kayak Ayu Ting Ting kan? Iya. Kalau suara saya kayak Ayu Ting Ting kan bikin tidur orang kan gitu, enak banget tuh. Kan suara saya nggak enak kan? Nah bohong. Harusnya kan nggak bisa tidur, kok masih bisa ngantuk? Pules. Ngantuk. Ngantuk. Alhamdulillah. Baik, ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua Pak, poin yang kedua pembukaan majelis. Ayo niat lagi ya, Bu. Ya, dengerin. Awas ngantuk. Buin. Oh, Buin mulai ngantuk-ngantuk. Dengerin. Jangan nunggu hati tenang baru mau berzikir. Berzikirlah supaya hatimu tenang. Karena kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah itu yang bikin hati tenang? Dengerin Pak. Jangan nunggu hati tenang baru mau zikir. Berzikirlah supaya mendapatkan hati yang tenang. Saya sudah berzikir Pak Ustadz, tapi hati saya masih belum tenang. Berarti dosisnya kurang. Bapak demam gak sembuh-sembuh, datang ke Putra Medika, dikasih obat yang jumlahnya cuma 5 mili. Pulang
masih panas juga badannya, balik lagi ke Putra Medika, ditambahin sisinya sedikit saja, ternyata sembuh. Itu artinya dosisnya kurang. Jelas apa tidak? Jelas. Jelas apa tidak? Jelas. Maka saya nggak banyak ngomong ya. Dari tadi ngapain Pak Ustadz? Saya nggak banyak ngomong dari tadi ngapain. Ya pokoknya begini nih Bu nih. Ini dengerin nih. Ilmu itu bukan cuma minta kemudahan mendapatkannya. Ilmu itu ada yang lebih dasar. Apa? Minta kemudahan mengamalkan ilmu. Banyak orang ilmunya banyak tapi nggak bisa ngamalin. Kenapa? Oleh Allah dikasih kebatasan untuk mengamalkan ilmunya. Tahu kalau ilmu ini begini, begini, tahu dia, paham banget, tapi tidak diamalkan. Artinya apa? Allah tidak memberikan kemudahan mengamalkan ilmu. Ya, maka sudah mulai malam minggu depan, yang ibu-ibu mulai besok sore ada kunjungan di RT 20, hadir pengajian. Hadir dikir, yang bapak-bapak besok malam belum lagi, belum mulai, masya Allah. Besok malam jadi apa 4 5. Besok malam sudah mulai pengajian di Apel 5. Ya, di rumahnya Bapak Parianto. Kayaknya ada bakso lagi. Biasanya kalau permulaan, tahun kemarin permulaan juga Parianto juga itu. Ya. Jangan mancing-mancing Bapak Parianto. Ya. Kode. Kering semuanya. Makanan tidak menjadi prioritas di dalam pengajian. Ingat sekali lagi, makanan jangan dijadikan prioritas di dalam pengajian. Yang sohibul bait keluarkan semampunya. Yang hadir, apapun yang dipersembahkan oleh sohibul bait, terima apa adanya. Jangan diomongin. Keluar majelis ngomong, kalau di rumahnya si A kayak begini nih, makanya gue males datang. Ya. Jelas apa tidak? Jelas. Mendingan ke rumahnya si B, no. Enak banget kalau di sana apa aja keluar. Iya. Jelas apa tidak? Jelas. Yang saya inginkan begini, bapak-bapak dengerin nih, ini suara hati saya nih. Iya, suara hati. Dengerin nih, pengajian itu keluarin aja rebusan, tidak usah pakai kotak-kotak itu, nggak usah. Yang penting rebusan dikeluarin, makan tuh rebusan, kasih minum air serai, Jam-jam. air jahe, air kunyit. Mua dong. Lambung sudah 40 tahun ke atas. Nanti kalau makanan tiap malam Senin makan terus, yang ada diabetes. Enggak. Enggak nyinggung Pak RT, enggak. Nah, iya Pak, artinya apa? Ayo kita sadari gitu loh ya. Jelas apa tidak? Bu, ini kalau saya ngomong begini salah lagi ini. Pak Ustadz, namanya setahun sekali kita pingin ngapain ya Pak Ustadz? Kita pingin sedekah, masa nggak boleh? Begitu Pak Ustadz Imam. Sate. Jadi terus tetap ada. Sate. Tuh kan, dia mau udah nandain tuh. Kalau di rumahnya Pak Ustadz Imam pasti sate. Insya Allah. Memang kalau tidak ada dus memang nggak mau makan. Harus ada. Ya, jelas apa tidak? Jelas. Iya. Maka makanan jangan menjadi prioritas. Ayo,
Ya mulai saat ini niatin ya Bu ya. Bu. Agenda kita di KSB di Blok C ini di RT 19 sudah jelas kok. Ini nih, dengerin nih. Sekarang nih ribut halal bihalal. Bentar lagi nih ribut motong kurban. Kurban Idul Adha. Selesai kurban apa? Muharram, santunan. Tahu-tahu Maulid. Tahu-tahu Isra. Tahu-tahu nisfu Sya'ban, tahu-tahu Ramadan lagi. Ya kayaknya kita mati di sini sudah ini. Udah mati di lingkaran ini sudah. Nggak kemana-mana ya Pak. Sudah jelas agenda kita itu di KSP ini udah jelas. Nih habis ini nih, ini bentar lagi nih, mungkin sebulan lagi udah ribut masalah kurban habis ini. Ya list kurban itu. Nanti begitu selesai Idul Adha apa? Muharraman, tahun baru Islam, santunan. Setelah itu apa? Maulid. Setelah Maulid apa? Isra. Setelah apa? Nisfu Sya'ban. Begitu selesai Ramadan lagi, Lebaran, mudik lagi, balik ya begini lagi. Tahu-tahu tua. Sekarang udah tua. Jelas Pak. Jelas. Dengerin nih, saya merenung nih, ini renungan saya. Kalau umur saya sekarang 48, saya masuk ke SB 2006, berarti saya di Blok C ini 20 tahun. Kalau sekarang umur saya 48, berarti kan saya masuk RT 19 dulu unyu-unyu umur 28 saya. Jelas begitu? Ya, yang sekarang umur 50 berarti kan masuk umur 30 di KSB ini. Subhanallah, tahu sekarang bertua-tua semua. Iya, tua. Hah? Oh, Bu Zulaiha masih muda? Iya. Oh, sudah tua? Iya. Ya, dulu Bu Iin masuk KSB itu umur 19 loh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, artinya apa? Ya sudahlah, kita seperti ini. Waktunya ngaji, waktunya ibadah, waktunya olahraga, waktunya tidur tidur. Ya, jangan waktunya tidur begadang. Terus waktunya begadang tidur. Jelas. Yang muda-muda. Mana ada remajanya? Remaja hilang semua remaja ini. Mana remaja itu? Kalau nggak jam 1 malam nggak mau tidur, HP aja kerjaannya. Betul tuh kata makmu. Remaja. Sambil ngompat. Mukamu tuh tua gara-gara rajin begadang. Hah? Jelas atau tidak? Hah? Iya. Kalau jam Kevin, dengerin Kevin. Iya. Kamu kalau nggak jam 12 nggak mau tidur kamu. Betul. Jam 10 wajib tidur. 3:30 bangun. Kalau nggak jam 1 nggak mau tidur. Betul ya? Betul. Hah? Mulai besok ikat lehernya itu. Kenapa Bu Guru? Hah? Nggak tidur juga anaknya? Hah? Jam berapa tidur? Jam 3. Subuhnya hilang jangan-jangan. Paham semuanya? Remaja, tidur jam berapa? Ya tak? Jam berapa tidur? Tidak di sana. Bener. Jam lu tidur, jam 12 bangun. Sudah. Beres ya Pak ya. Yang pertama halal bihalal sudah saya terangkan. Yang kedua ayo istiqomah ngaji ya. Selelah apapun, secapek apapun, kalau ada waktu ngaji datang pengajian. Insya Allah boten sare
Apa yang saudara kerjakan pasti abadi di dalam catatannya Allah. Amin. Amin. Insya Allah nanti akan menjadi tabungan untuk anak keturunan kita. Amin ya robbal Alamin. alamin. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Pribadi saya dan istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, salah tindakan. Saya minta dihalalkan sehingga nanti di akhirat kita tidak punya saling bergantungan, artinya tidak satu dengan yang lain karena ada kesalahan. Jelas ibu-ibu semuanya? Jelas ibu-ibu semuanya? Bapak-bapak jelas semuanya? Baik, nanti setelah ini kita saling bersalaman sebagai bukti ya tahalal, minta halal, minta saling menghalalkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, wa billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tutup kita doa.